tahun gitu lagi ya. Nggak menyesuaikan dengan Aldifnya sendiri. Oh, menyesuaikan sama Aldif sih sebenarnya, karena Aldif itu bisa dikatakan penyanyi yang berbakat gitu kan. Dia harus tampil profesional dan dia harus bisa diberi materi apapun harus bisa menguasainya, dan nggak lama, cuma 2-3 hari lah ya. 2-3 hari dia bisa menguasai lagu ini, menerjemahkan dari isi lirik-liriknya, dan juga karena dia tahu bahwa dari single 1 dan kedua ini mempunyai ceritanya yang bersambung, dan begitu ketemu lagu Menanti makin tebel lagi. Nah jadi saya rasa Aldif lebih dapat terus gitu. Semoga nanti ke depan semakin lebih tajam lagi. Tadi ada suasana K-pop sendiri, bagian mana sih yang boleh tahu dimasukin K-pop itu sendiri sih? Dari cara berpakaian, dari pengambilan gambar, kualitas gambarnya, lebih ke situ sih, sama ada sedikit musik-musik yang sama Mas Ica sendiri. Itu permintaannya Aldif untuk memasukkan untuk K-popnya atau seperti apa? Lebih ke mengikuti untuk zaman sekarang lebih banyak Brainstorming ya. Brainstorming. Agak sulit nggak sih masih bisa masukin unsur ada K-pop ya? Enggak sih, sebenarnya dari 2009 saya juga udah bikin lagu-lagu yang pengen nuansanya tuh K-pop ya, karena saya pikir Korea waktu itu memang kan sudah mulai merajai waktu itu, dan saya pikir juga dari sound dari apa melodi musiknya aku sangat dramatis ya, jadi sangat menyayat. Jadi saya pikir begitu ada request begitu kayak ada K-popnya gitu, meskipun tidak murni itu ya. Saya mikir ini mau sih buat sayap-sayap gitu. Kira-kira ada konser offline nggak sih Mas? K-pop juga ya? Iya, dari ininya juga kan dari apa namanya, dari aransemen stringnya juga. Mas, ini kan rangkaian lagunya ya, bakal ada juga konser tersendiri buat Aldif? Ya doain aja di pertengahan bulan Oktober kita insya Allah akan live konser untuk seluruh artis Boneka. Seluruh artis juga. Iya. Kenapa Mas? Ya, Mengambil seluruh. kita pengen hidupin industri musik ini bisa lebih bangkit, apalagi pasca pandemi. Ini tugas kita lah, apalagi saya sebagai seorang pekerja kreatif dan juga sebagai seorang produser mempunyai tanggung jawab bagaimana cara supaya musik Indonesia ini bisa bangkit kembali gitu loh. Kita parkir selama bertahun-tahun kali ini. Aldif membawakan lagu Mas Ica, ada kesulitan tersendiri? Kesulitan sih nggak ada, karena lagunya emang dari dulu aku udah suka sama Jikustik. Karena kan dulu siapa yang nggak kenal Jikustik sih ya, karena lagunya bisa bikin orang langsung tahu semuanya. Bilang dulu kelihatan. Kelihatan orang lama ya. Apalagi tadi dikasih kesempatan untuk nyanyi lagu satu tadi sedih tadi. Ini lagu yang dari dulu aku udah tahu banget lagunya. Ini emang masuk sama karakter suara aku. Jadi nggak begitu susah untuk Kalau rangkaian Menanti ini, apa lagi? Rangkaiannya, yang lagu next-nya. Nanti, yang jelas lagu ciptaan Mas Krisna Balagita, aku saya bocorin. Berarti dari rangkaian yang dari lagu pastinya sebelumnya ya? pasti akan nyambung dari lagu Mas Ica ke lagu yang biasa. Dip, dari semua lagu akustik mana yang kamu suka ciptaan Mas Ica? Bukan ke Jikustik sih, lagu ciptaannya Mas Ica yang tadi yang Nah kalau lagi yang puisi itu juga semua pasti tahu kan puisi. Dip, kalau ini Benang Merah yang diciptakan oleh Mas Ica sendiri, apa sih ini Menanti ini? Tentang apa sih? Terus boleh cerita lagi Mas? Benang Merah lagu Benang merah dari lagu Menanti. Benang merahnya seperti yang aku bilang tadi, lebih ke hubungan jarak jauh antara satu pasangan. Satu pasangan itu berhubungan jarak jauh dan akhirnya dipertemukan dan akan terjawab gimana kelanjutan dari Menanti ini nanti akan terjawab di lagu Mas Bang, ini berkenalan dengan Mas Ica dari sejak kapan sih? Terus kok tiba-tiba bisa ibaratnya Mas Ica bikinin lagu, ibaratnya bagus sudah jadi langsung gimana sama-sama. Dari kapan sih sahabatan ini? Aku kenal Mas Ica tuh udah lama banget ya. Lama. Banget, mungkin nggak, 8 tahun kali ya. Ya, cuman nggak pernah komunikasi aja. Iya, jarang komunikasi, apalagi kita makin intens itu karena satu organisasi ya. Aku di pusat, kita di Kalimantan Timur, jadi lebih intens gitu loh. Dan kita punya tugas juga gimana kita bisa masukin musik bareng-bareng. Awalnya dari obrolan-obrolan itu sih gitu kan. Akhirnya ya udah meleburlah ke tim kita juga, ke tim Boneka, ketemu lagu Menanti. Mas Ica, gimana nih seorang sahabat yang udah hampir 9 tahun
kan beda profesi tadinya Mas Sangat begitu dulu. beda profesi banyak Mas Ferry kan seorang aktor, terus tiba-tiba bikin sebuah rekor Dumeka Record, gimana nih sebagai seorang sahabat mendukung banget nih sih ibaratnya Dukungan buat Mas Ferry terkait membuat Dumeka Records Mas, karena kan Mas sendiri kan berbeda profesi, maksudnya jalur profesinya. Kalau saya sih nggak ada masalah dengan itu ya. Jadi saya pikir juga sebenarnya yang saya tahu justru memang Ferry kita tahu kan dia nggak sinetron. Tapi sebelumnya juga saya tahu bahwa Ferry itu sudah punya band dan dia sudah pernah rekaman waktu dia Iya. dengan bahkan sudah pernah rekaman. Intinya karena gue nggak diterima sama label, gue bikin label sendiri. Itu aja udah. gimana nih ya Mas tentang kenapa Dumeka Records yang dibikin oleh Mas? Saya intinya kita pengen ada semua. Intinya industri apa namanya musik itu harus bangkit lagi karena memang banyak PR sebenarnya di industri musik ini yang memang harus diselesaikan satu persatu. Dan salah satunya dengan Dumeka Record saya pikir bisa juga menjadi talenta yang baru dan segala macam. Jadi saya pikir sih saya pribadi sih sangat support. Mas Ferry,